حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. Mari kita istiqomah taruy, datang ke masjid, duduk di majelis ilmu, karena itu adalah sesuatu yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul bagi kita orang yang beriman. Karena keramaian memakmurkan masjid Allah itu memang orang-orang yang beriman dan imannya memang teruji. Itu dalam Al-Quran kan sudah Allah jelaskan. Innama ya'muru masajidallah. Biasanya di masjid-masjid acuk tertulis betul-betul. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi memang taruhannya iman. Datang ke rumah saji itu memang ukurannya iman. Jadi ketentuan kadarnya itu adalah iman. Nah, kalau iman itu lama ya memang paling-paling sekali setahun Ramadan atau 2 kali setahun Rayo, Idul Fitri, Idul Adha. Santai Idul Adha kan tiba tuh itu ramai nanti itu kurban mah. Gitu. Ini standarnya memang sana. Nah, ini penting bagi kita. Wa aqamas shalah, mendirikan salat. Qama yaqumu, iqamat, bukan melaksanakan salat. Kalau melaksanakan salat itu i'malis shalah. Tapi iqamah wa aqimus shalah, mendirikan salat. Wa aqamas shalah, mendirikan salat. Nah, melaksanakan dengan mendirikan itu beda. Tidak sama. Kalau melaksanakan itu hanya sekedar gugur kewajiban. Lah salat Allah tuh. Pokok Allah salat, Allah. Gitu. Yang penting orang yang beriman itu salat itu dipelihara. Bagaimana meliharanya? Salat tepat waktu. Salat usahakan semaksimal mungkin, nikmati ibadah tuh. Jangan makanan saja udah nikmati. Ini kok lontong ini, pical ini, bakwan, dionde, saudara kan makan enak, pizza itu dinikmati. Ibadah dinikmati juga. Mendirikan salat. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah selalu. Jadi ke masjid itu taruhannya iman. Kalau iman itu sudah mantap, insya Allah masjid itu tidak akan lepas dari orang-orang yang beriman itu. Asal tadanga suara azan untuk pelaksanaan ibadah, dia pasti datang. Karena standarnya itu iman. Kalau iman dia dekat dengan masjid, mau dia saja jauhnya rumahnya, hujan harinya payung, kalau harinya basenter kini lisirik lah doh kan, lah tarang sedoa. Dia datang, pasti datang itu. Kenapa? Iman tuh yang dakek. Tapi kalau iman yang jauh dari rumah saji, lanci-lancian rumahnya rumah saji dah ketibo tu doh, muji patui suruh azan dah ketibo tu doh. Kenapa? Iman tadi itu. Jadi sayang idui sawanta tapi tidak di pagunuan elo-elo. Paling kancang 60 tahun, 70 tahun, mama kami ini belakang mungkin ada 90 tahun gitu. Anggaplah
tu paling kare 100 tahun tu lah tanggung lah tu dah. Itulah tengkura tinggal tu mah. 100 tahun tu. Kulit pembalik tulang selai. Sementara di akhirat, luar biasa, berkepanjangan. Makanya bahasa di sana khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kalau kekal selama-lama itu ndak bainggo, ndak obati, ndak siwa, ibu sisi itu dah. Ndak balik itu dah. Nah, sayang kalau kita sia-siakan hal yang seperti itu. Hidup hanya sesaat dan sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin sukses di proses selanjutnya, maka tempatnya adalah di dunia ini. Terang apa, Bu? Iya, Bu. Suara karinya. Iya. Kajian saya. Ya. Kau nak kuat mengantuk aku? Mengantuk langsung. Pihak mama sikol hendak mengantuk dah. Mau unju ada apa dah? Tarilah. Unju awak tu menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Kau ala panek amboh datang ke rumah saji tu nan amboh tiboh juo. Kan kayak gitu. Kesaksian anjingnya Ashabul Kahfi kan kayak gitu tuh. Tangan ambo kok patah, kok dilentiang gua. Tuh gara-gara ikut dakwah dulu tuh. Masa ndak boleh masuk surga? Gitu. Jadi jangan cemas pula. Seluruhnya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi rangki-rangki seketik badan awak biarlah mengantuk-ngantuk salayang hendak ada. Kalau ini kaji-kajian saya di ustaz itu mah gitu. Menyanda jadi menyandalah hendak ada. Akan menjadi saksi di hadapan Allah. Di rumah duduk, di masjid duduk, sama duduk, iyo nilai kualitasnya beda. Kan nilai itu yang sangat baik sekali, yang penting sekali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kata Rasul. Siapa yang menempuh suatu jalan, siapa yang pergi mencari ilmu pengetahuan, mendengar wirid pengajian, kajian majelis ilmu, di mana saja, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah bentangkan baginya jalan menuju surganya Allah. Jadi motivasi ibadah itu perlu dewa. Kalau memang ada kajian-kajian wirid, datangilah. Rugi awak kalau indah. Di rumah mendengar, di masjid mendengar, beda. Man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya ilal masjid, menuju masjid, majlis ilmu, kajian-kajian wirid, pengajian dan segala macamnya itu, maka taktubul hasanah, ditulis satu langkah dari langkah kaki yang dilangkahkannya itu dengan kebaikan. Di situ udah sering kita sampaikan itu. Watahutu, dan satu langkahnya kakinya lagi dihapus kesalahan dan dosanya. Lasuhnya kadang awak kan itu tidak teramalkan. Gitu. Dia ada ilmu, ada amal. Ilmu, amal. Amal itu di kerajuan, itu makasih itu. Walau ilmu banyak, kalau ndak di kerajaan, ndak diamalkan, ndak. Makanya al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang ndak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Baliang-baliang saruk jo sampah saja yang ada di rumah awak itu. Ada manfaat. Itu banyak ilmu Al-Quran, tapi ndak diamalkan Al-Quran. Awak tahu ilmu solat, tapi tidak solat. Solat tu ada perintah Allah, iyo. Barawa ketua 5. Solat, itulah. Kalau pakai itulah payah tu. Dia tahu. Paman Nabi kan kayak gitu dulu. Siapa paman Nabi yang tidak masuk Islam tu, Bu? Abu? Anaknya siapa? Ali. Coba bayangkan itu. Abu Thalib, dia tahu sholat, tahu ajaran Islam, tahu dia. Kenal dengan Rasul, kenal keponakannya. Bahkan membela.
Ya Muhammad, saya pamanmu. Oh. Sia nang kamangga dua, sia nang kabang halangi. Ah ini om nih, PT. Nah gitu, bahasanya tuh. Terserahlah gitu. Mungkin front terdepan lah. Nggak ada yang kebarani mengadua. Tapi mohon maaf Muhammad, saya tidak syahadat, tidak masuk dalam agama. Nah, ini. Jadi ada bahasanya di sana kafir, ada bahasanya di sana zolim, ada bahasa di sana fasik, fasiko. Kalau ayat dalam Al-Maidah 54, 56, 57, 5 kan dijelaskan masalah tentang masalah hukum itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang hukum kalau tidak dengan hukum Allah dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan hukum Allah dia zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan hukum Allah dia fasiko. Fasik itu nyo tahu, nyo mengerti, malahan nyo faham sekalipun tapi ndak mengarajuan. Makanya perlu awak asuh anak-anak awak tu biasanya solat untuk membiasakan mangarajuan. Kalau lata biasa nanti nyokalah mudah lagi itu. Jadi oleh sebab itu hadirin, mari kita tetap istiqomah karena istiqomah itu sangat penting sekali agar Allah memberikan yang terbaik. Awak entah biloh akan mengembuskan nafas yang terakhir kita tidak tahu. Tidak tahu kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Kapan, di mana, umur berapa, usia berapa awak akan menghembuskan nafas yang terakhir? Kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Luqman 31-34. Nah, jadi yang dimaksud dengan husnul khotimah, baik di akhir kehidupan kita, ayo lakukanlah yang baik-baik. Nah, gitu kuncinya. Apalagi kalau awak gini kok, tidak tahulah bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kalau awak gini kok matahari kok lah mulai condong kok. Mana tahu ibu-ibu baru tumbuh matahari itu loh. Ya bu, lah mulai condong gini kok. Umur 40 lebih itu. Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu kan umur 40. Bu ya. Diangkat, dilantik umur 40. Kenapa? Allah menganggap umur 40 itu manusia lah stabil, lah normal, lah waras. Tidak akan bimbang lagi. Makanya umur 40. Nilai-nilai religius filsafatnya seperti itu. Nah, kalau ada umur 40 lebih ya, atau malahan 50, 60, 70 ndak yo salat lah dah. Atau bisa dikecian ndak stabil atau ndak waras. Ya, bisa saja seperti itu dalam pandangan Allah dan Rasul. Kodenya seperti itu. Ini sangat penting sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan sampai lapeh kehidupan awak tu dengan selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang membawa kebaikan menghadap kepada Allah falahu asyru amsalihah, maka dibalas baginya dengan 10 kali lipat. Cie bague dibalik 10. Masya Allah, luar biasa. Makanya rajin-rajin awak selalu berbuat kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat kebaikan, pada hakikatnya kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, kalau di Minang namanya siah yang menanam, itu yang membubuih.
Tapi kini kalau dibubuik di orang biarlah ndak ada jariahnya kan dapat dewa do. Nah, itu setidaknya. Karena ada dulu kakek-kakek dulu umur udah tua, udah 90 tahun lebih, jalan udah payah. Tapi beliau masih nanam tumbuh-tumbuhan, menanam kelapa. Nenek, kakek kan udah tua. Buat apa kelapa ini ditanam lagi? Ndak bisa kakek menikmati dan mencicipinya. Iyo, memang ambo ndak bisa. Tapi karambih kelapa yang awak makan, yang ambo makan tuh, itu 70 tahun, 60 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang silam ditanam orang. Akhirnya ditanam ndak untuk awak doh, untuk nan kadatang. Nah, kan itu. Itu namanya berbuat kebaikan, memikirkan untuk generasi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita selalu istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah, istiqomah sholat, istiqomah puasa sunnah. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang Allah puasa 6. Ibu ya, Pak ya, alhamdulillah. Kalau bagi yang sedang lanjutan masih ada hari, beberapa hari lagi sampai 30 Mei lah nantinya tahun ini 2022 kok. Lebih kurang berapa hari lagi? 5 hari lagi ya. Tadi dihitung di tengah jalan tadi itu. Lebih kurang 5 hari lagi. Bagi yang sedang, bagi yang alun, ayo sabar dulu. Minta untuk tahun yang akan datang. Yang 6 hari. Sita. Man shoma Ramadana. Siapa yang berpuasa Ramadan thumma atsba'ahu, kemudian diikutinya sita min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shaimud dhahri, seolah-olah seumpama bagaikan dia puasa 1 tahun penuh. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang sudah ngajak keluarga untuk mencari yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ternyata akhirat itu harus dicari Bapak Ibu. Harus dicari, hukumnya wajib. Terserahlah kok beda pendapat kok. Wajib kok bagus, tak wajib ya. Nampak kok wajib. Sedang ilmu dunia dicari jo. Bapak-bapak ahli komputer kan harus sabar aja. Ilmu komputer, bongkar pasang, bengkel, ilmu pembengkelan, pesawat, ilmu pesawat, bang memompa ban pesawat tuh, ban pesawat udah bompa, nah, itu harus ada ilmunya. Itu dunia, ini ilmu akhirat. Di akhirat tuh ndak ada jaminan nanti. KTP ndak ada. Mencari orang payah, rumit, nan kadihadapi ndak tanggung. Allahu a'lam. Ayah jaman deh wa anta waranta tadi mah nasib je peruntungan beliau entah bahalo. Seorang-seorang. Itulah amal soleh. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Jadi amal soleh, kata kuncinya amal soleh. Ada yang lain. Penting, amal soleh itu sangat penting sekali. Nah, jadi jangan sampai itu diabaikan, rugi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi karena kita sudah di akhir-akhir Syawal, mari kita sama-sama menghadapi untuk yang akan datang lagi dengan peningkatan amal kebaikan kita. Banyak selalu tambah ilmu, tambah amal. Karena antara iman dan ilmu itu Allah setarakan dalam Al-Quran, bahwa yarfa'illahul ladina amanu, itu iman.
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, wa utul ilma, dan orang yang berilmu. Jadi perlu ilmu. Ternyata mencari ilmu itu wajib. Utlubul ilmu, talabul ilmu. Banyak hadis yang menjelaskan itu. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Apalagi ilmu akhirat. Karena Allah sudah nyampaikan seperti itu. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa-apa kebahagiaan-kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah tentang akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunia. Baru balik ke dunia. Jangan lupa bahagian hidupmu di dunia. Karena ada yang memahami masalah zuhud kurang pas. Kurang pasnya. Zuhud tuh meninggalkan dunia. Janganlah. Kita kan hidup di dunia. Tidak bisa dunia itu ditinggalkan dong. Paralu mobil, paralu rumah, paralu. Karena awak masih duit. Motor perlu. Pakaian perlu. Makan perlu. Sandang, pangan, papan itu paralu. Untuk apa? Untuk akhirat. Jangan itu semata-mata. Nah, baru salah awak. Jadi zuhud itu mencari akhirat, mempergunakan fasilitas dunia kok. Fasilitas dunia kok kan banyak kok yang disiapkan oleh Allah. Di zaman Rasul, kendaraan yang hebat itu kan onta. Kijang lah dodo. Apalagi Avanza, Fortuner lah dodo. Baru tuh. Oh gini yang terbaru gini kok. Itu doang dah. Yang ada hanya onta, dipergunakan wasilah menjadi perantara. Teknologi yang tercanggih di zaman Rasul, surat menyurat, baru dia entan gitu kan. Kalau kini lah banyak melalui aplikasi ini kok. Ada WE, Facebook, Instagram, Twitter, Google, banyak macamnya, YouTube. Pagunon itu. Kita kan setiap hari buka WE itu. Kadang lun sempat duduk dong, kadang sedang lalu tu baru jago dong, itu buka ketemu tu. Lebih sayang awak ke HP gini daripada ke Al-Quran. Walaupun di HP itu ada Al-Quran gitu. Buka dulu. Apa pesan yang masuk? Manfaatkan itu untuk fasilitas taqarrub ilallah. Ud'u ila sabil, mengajak umat untuk jalan Allah. Itu yang penting. Jadi maka itu termotivasi kita membuat YouTube, Bapak Ibu. Dari sana itu belajar kepada anak-anak. Coba anak-anak tahfiz awak. Jangan buya aja lah. Tu buya YouTube. Buya aja deh. Siap buya. 2019 kemarin itu baru mulai. Kita lambe awak sunnah itu. Orang udah dari dulu. Maksiat saja diupload di orang. Masa kita kebaikan? Dakwah, kalimat Allah, kalimat tauhid. Sagan lo. Maluh lo. Aduh. Tutorial LPG. Apa namanya? LGBT. Contoh kayak gitulah. Itu dikirim durang tuh. Sekarang kita kan dakwah. Sepanjang itu berada di sana, mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita. Makanya Nurul Hikmah ini udah masuk ke dalam YouTube. Boleh Bapak Bu lihat itu. Yang YouTube saya. Buka saja nanti Buya Herman Tanjung. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya. Masuk iklan langsung. Penting bagi kita itu. Harus mungkin jamaah awak di masjid 100-200. Mungkin sebanyak itunya. Tapi di dunia mahnya ribuan, jutaan manusia. Penting. Awak kan menyampaikan kebenaran. Yang benar awak sampaikan. Gitu. Kalau ada yang benar disampaikan, rasa tersinggung, berarti awak salah. Perbaiki diri awak. Ibadah awak. Motivasi amaliah kita. Diri kita untuk melaksanakan kebaikan.
Lakukan ketaatan. Enggak berang, laku berang doh. Nah, gitu. Itu caranya. Jadi banyak cara untuk mencari ilmu pengetahuan bagi kita. Ini ternyata ilmu akhirat itu perlu dicari dan wajib hukumnya. Karena Allah yang menyatakan seperti itu.